Pada pagi hari ini sekali lagi kalau Anda baru ataupun Anda yang lama, kita masuk sebuah serial yang baru. Jadi kalau ini pertama kalinya Anda hadir, Anda tidak ketinggalan serial apapun. Karena di bulan ini kita akan membahas sebuah serial yang baru berjudul Flu. Pernah mengalami flu Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pernah kena flu, boleh angkat tangan yang pernah kena flu. Ya, di gereja ini nggak menyediakan ultra flu, tapi kita menyediakan pelayanan doa supaya Anda disembuhkan. Oke, by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan kita bahas selama 1 bulan ke depan tentang flu, yang kita persingkat dari sebuah kata yang powerful, judulnya adalah influence. Itu yang akan kita lihat bersama. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah cerita karena hari-hari ini sebuah cerita yang saya lihat juga. Anda menyadari bahwa hari-hari ini semua orang tua, khususnya orang tua yang muda-muda, kita punya kecenderungan untuk membawa anak-anak kita masuk dalam sebuah budaya berbahasa Inggris. Anda menyadari itu? Kalau Anda lihat orang tua muda hari-hari ini, kemanapun mereka pergi, mereka berusaha ngobrol bahasa Inggris dengan anaknya. Nah, ada satu keluarga, anaknya ini disekolahkan bahasa Inggris, les matematikanya juga bahasa Inggris, les piano juga bahasa Inggris, gurunya semua berbahasa Inggris. Suatu sore ketika anak ini lagi bermain, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara sekalian, anak yang dibesarkan dengan budaya berbahasa Inggris ini, yang sekolahnya juga bahasa Inggris, guru-gurunya bahasa Inggris, semuanya pokoknya gayanya bahasa Inggris, harus berbahasa Inggris. Tiba-tiba satu sore anak ini ketika dia bermain-main, dia mengeluarkan kata-kata gini, mateng kon. Anda pernah dengar kata-kata itu? Pernah tahu artinya? Bagi Anda yang di Jawa Anda tahu artinya itu. Mateng kon. Nah, mamanya bingung. Loh, kok bisa anak ini ya? Sekolahnya berbahasa Inggris, guru pianonya bahasa Inggris, guru matematikanya bahasa Inggris. Kok bisa? Tahu-tahu dia bisa gini, mateng kon. Otomatis semua keluarganya tertawa dan penasaran. Dapat dari mana anak ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak jauh-jauh dapat dari bapaknya. Papanya ternyata kalau di rumah suka gitu, lagi kerja, mateng kon. Ada apa-apa sedikit-sedikit, lu mateng kon. Kelupaan sedikit-sedikit dia, mateng kon. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tidak langsung itu menular dan terinfluence kepada kehidupan anaknya, yang walaupun anaknya ini dimasukkan dalam budaya berbahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hal yang simple itu memberi pengaruh terhadap anak itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, nah, berbicara tentang hal itu, ini bukan hanya sesuatu yang terjadi di area keluarga, tapi ini terjadi di berbagai macam area dalam kehidupan kita. Albert Einstein dia pernah berkata gini, strive not to be a success person, but rather to be a person of value. Artinya gini, kita bukan hanya berusaha menjadi orang sukses, tapi berusahalah menjadi orang yang ini bernilai. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kata-kata Albert Einstein ya, berusahalah bukan hanya untuk jadi orang sukses, tapi orang yang bernilai. Kenapa nilai kehidupan kita penting? Saya pun melalui pembahasan ini saya belajar banyak buat diri saya sendiri. Karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, influence manusia, influence Anda dan saya, itu bukan hanya berdasarkan ini, posisi kita, peringkat kita. Influence bukan hanya karena prestasi atau jumlah pengikut kita, jumlah pegawai kita, jumlah keuangan kita, enggak. Tapi sangat besar porsi influence dari kehidupan seseorang itu sederhana. Dari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kata-katanya, dari sikapnya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, cara kerja, cara komunikasi, cara berrelationship, dan itu semua influencing people yang ada di sekitar kita. Sebagian Anda mungkin berkata gini, oh kalau saya Elia, I have no influence. Saya ini orang yang gak punya pengaruh. Saya mau katakan kepada Anda, seperti matahari mempengaruhi bumi kita, demikianlah setiap kita itu pasti somehow punya pengaruh terhadap orang di dekat kita. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi yang gampang buat Anda ikuti. Ada yang bawa handphone hari ini? Ya, rata-rata kita bawa handphone. Can I borrow my phone? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda bawa handphone Anda boleh keluarkan handphone saudara. Biasanya di gereja kan silent, no phone. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini Anda bisa keluarkan handphone Anda. Karena handphone kita sekarang semakin canggih. Dia bukan hanya benar-benar smart, tapi dia useful, benar? Bukan hanya Anda kirim email, Anda chatting, Anda berbisnis, tapi ketika mobil Anda mogok, apa yang Anda keluarkan?
Anda nggak keluarkan, dulu ada bahasa yang namanya sentolop. Saya nggak tahu sentolop itu bahasa apa ya. Bahasa Belanda atau bahasa apa tante? Bukan Belanda ya, sentolop. Saya nggak tahu. Bahasa center, center kan harusnya tengah ya, bukan center ya. Saya nggak tahu dari mana bahasa itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda perhatikan, Anda melihat handphone saudara bisa mengeluarkan cahaya, benar kan? Ya, ini bisa mengeluarkan cahaya. Ketika kita membutuhkannya, hal ini bisa sangat berguna. Nah, kalau Anda melihat cahaya ini, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa, benar? Tapi terlihat. Yang setuju dengan saya katakan yes. Anda nggak merasakan cahaya ini, Anda yang di atas, saya gini kan, rasanya beda? Enggak, Anda nggak merasakannya, tapi Anda bisa melihatnya. Demikian juga gini, cahaya ini tidak dapat dipegang. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, berdampak ketika Anda membutuhkannya. Benar? Ada yang bisa pegang cahaya? Kita berlomba pegang cahaya. Cahaya yang di atas sini Bapak Ibu saya. Nggak ada yang bisa pegang. Tapi sangat berdampak. Nah demikian juga sebaliknya. Ada orang yang mungkin berkata gini. Kalau saya Elia, saya ini orang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Saya mau berkata seperti bulan itu memberi pengaruh terhadap lautan. Demikian juga kehidupan kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini kebenarannya tentang influence. Saya akan mengucapkan sebuah kalimat yang akan saya ulang-ulang dalam beberapa menit ke depan. Saya berharap kalimat ini bisa melandasi pembahasan kita untuk 4 minggu ke depan. Ini kebenarannya tentang kehidupan Anda dan saya. Pengaruh kita itu besar. Dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh tidak terasa, tapi terlihat. Tidak bisa dipegang, tapi berdampak. Mari kita ucapkan ini bersama-sama 2, 3. Pengaruh kita besar. Dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh tidak terasa tapi terlihat. Tidak bisa dipegang tapi berdampak. Boleh lebih keras sekali lagi 2, 3. Pengaruh kita besar dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh tidak terasa tapi terlihat. Tidak bisa dipegang tapi berdampak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya paham sekali bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dan di gereja ini kita selalu mengulang dan menekankan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang kita percayai adalah ini, orang yang menjadi lebih baik. Ketika bicara lebih baik, berarti gini, semua orang itu bisa punya harapan untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika bicara sempurna, nggak semua orang bisa menjadi sempurna. Tapi ketika kita berbicara menjadi lebih baik, semua orang akhirnya bisa punya harapan. Karena apa? Anda yang di atas, Anda yang di bawah, yang di belakang, yang di depan. Kita semua punya kesempatan. We all have a chance to be better. Kalau ada orang yang berkata, oh kalau saya ini sudah sempurna. I'm the perfect man, I'm the perfect woman, I'm the perfect leader. Bapak Ibu saudara saya juga nggak tahu, maybe something wrong with you because you think you are perfect. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tapi semua kita ini nggak sempurna. Yang ada adalah orang yang bisa menjadi lebih baik. So, pembahasan kita selama 1 bulan ini akan mendorong kita semua menjadi ini, influencer yang lebih baik lagi. A better influencer. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, ini harapan kita. You will be a better influencer di rumah tangga saudara. Kalau Anda seorang pegawai, ini harapan kita. You will be a better influencer di tempat kerja Anda dimanapun Anda berada. Kalau Anda seorang bos, Anda seorang atasan, Anda seorang pemimpin, apapun posisi Anda, ini harapan kita. You will have a better influence dalam kehidupan Anda. Karena sekali lagi, pengaruh kita besar. Dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh itu tidak terasa, tapi terlihat, tidak bisa dipegang, tapi berdampak. Itu yang ingin saya ulangi sekali lagi. Pengaruh kita besar, kita perlu bertanggung jawab. Karena pengaruh itu nggak terasa, tapi terlihat, tidak bisa dipegang, tapi berdampak. Nah, ada nggak dalam Alkitab kita mengajarkan prinsip ini? Saya menemukan di dalam Alkitab Rasul Paulus dia mengeluarkan sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa tentang influencing. Yang ingin saya ajak kita lihat bersama dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin gak terbiasa dengan membaca Alkitab. Saya percaya apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pelajari hari ini, Anda nggak harus jadi orang Kristen, tapi Anda bisa mengaplikasikannya, Anda bisa mendapat sesuatu yang baik melalui pembahasan di gereja ini pada pagi hari ini. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8.
Kalau sudah menemukan bersama boleh ada yes. Ya, kalau Anda tidak bawa Alkitab, sekali lagi Anda bisa mencontek dari layar yang ada di depan. Kita mulai dari kata tidak tahukah kamu. Ya. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Alkitab pakai kata pesta, saudara. Makanya AUC gayanya pesta, Bapak Ibu. Party ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, ketika Anda membaca ayat ini, sebagian Anda mungkin gini, artinya apa ya? Anda perlu tahu Bapak Ibu saudara sekalian konteks ketika Rasul Paulus menulis hal ini. Bagi orang Yahudi, bicara tentang roti yang tidak beragi atau roti yang beragi itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah hal yang biasa saja. Karena apa? Orang Yahudi di zaman itu mereka sangat paham tentang ini fungsi dan peran yang namanya ragi. Bahkan di zaman itu bagi orang Yahudi mereka itu punya perayaan yang namanya adalah gini, perayaan roti beragi dan roti tidak beragi. Itu perayaan mereka, itu budaya mereka, it's okay, we don't have to hate them. Karena di budaya kita kan nggak ada ya perayaan roti tawar, kan nggak ada. Perayaan roti sisir nggak ada. Saya tahu sebagian orang merayakan cap gome yang lontong cap gome masih oke punya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di budaya kita nggak ada orang merayakan perayaan roti tawar. Tapi bagi orang Yahudi mereka punya perayaan dan ini perayaan nasional mereka. Seperti hari pahlawan kita atau seperti hari pendidikan nasional kita. Mereka merayakan yang namanya hari roti tidak beragi dan roti beragi. Sehingga waktu Paulus menggunakan kiasan ini, menggunakan kata-kata ini, buat orang-orang Yahudi di waktu itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang strange. Tapi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Dan Paulus sedang mengajarkan melalui ilustrasi yang sederhana itu tentang influence. Kalau Anda membaca itu tadi dengan seksama dan kita kembalikan ke kehidupan kita hari ini, Anda akan menemukan gini, benar juga. Mulut kita itu bisa berkata hal yang kurang baik. Pikiran kita bisa berpikir hal yang kurang baik. Hati kita bisa cenderung merasakan hal yang selalu negatif ketika kita selalu diekspos kepada hal yang negatif. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda bergaul dengan orang yang mulutnya negatif, maka akan menjadi orang yang mulut negatif. Kalau Anda bergaul dengan orang yang pemikirannya selalu negatif, selalu nggak bisa, maka Anda akan menjadi orang yang terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Nah, saya berkata gini bukan berarti Anda tidak perlu tahu yang buruk, ya. Tapi artinya gini, Anda boleh tahu yang buruk, tapi Anda tidak dipengaruhi oleh yang buruk. Karena kalau Anda tidak tahu yang buruk, artinya gini, Anda terlalu polos. Anda kuper, kurang pergaulan. Anda perlu tahu yang buruk, tapi tidak terpengaruh dengan yang buruk. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, ketika Anda tahu yang buruk dan yang jelek, tapi Anda tidak terpengaruh, itulah yang namanya ini, kemurnian dan kekudusan. Nah, Rasul Paulus dia menjelaskan ini, mengingatkan kita tentang ini, pentingnya pengaruh, mempengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga dia berkata gini, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Hal kecil apapun, it can influence your life to the very biggest form. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ulangi sekali lagi. Sedikit ragi itu menghamiri dalam bahasa sehari-harinya itu memberi pengaruh terhadap seluruh adonan. Oleh sebab itu saudara, apapun sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, cara kita melakukan sesuatu, itu membawa pengaruh bukan hanya terhadap orang di luar sana, tapi juga membawa pengaruh terhadap diri kita sendiri. Akan saya ulangi kalimat ini, karena pengaruh kita besar dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh itu tidak terasa tapi terlihat, tidak bisa dipegang tapi berdampak. Bahkan Paulus dia mengucapkan hal yang sama dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Ini dia menulis kepada crowd yang berbeda, kepada orang-orang yang berbeda. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dia berkata seperti gini, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kita ucapkan kata manusia lama, 2, 3.
manusia lama. Manusia lama berarti gini, kebiasaan yang lama, pengaruh-pengaruh yang lama. Nah, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Saya senang sekali Paulus ini memberikan kita tuh gambaran yang very simple. Anda paham kata menanggalkan ya? Kalau orang pakai baju dilepas itulah menanggalkan. Dan kemudian dia bilang gini, mengenakan manusia baru. Yang suka, biasanya cewek-cewek suka fitting, Anda pasti memahami dengan menanggalkan dan mengenakan. Karena di dalam fitting room itu Anda menanggalkan dan mengenakan 5 set baju, 8 set baju. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, demikian juga dia bilang gini, mengenakan manusia baru. Berarti gini, kebiasaan baru dan influence yang baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kalau Anda melihat 2 ayat tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 5 dan Efesus 4 ayat yang ke-24. Ini konsep yang sama, pakai ilustrasi yang berbeda. Paulus di 1 Korintus kan bilangnya gini, kita ini adonan baru. Kemudian di Efesus 4 dia bilang gini, kita ini manusia baru. Dan itulah realita kita. Kita semua punya pengaruh yang besar dan kita perlu bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Karena pengaruh tidak terasa tapi terlihat, tidak bisa dipegang tapi berdampak. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ada beberapa realita tentang influence dalam hidup kita. Yang pertama, realita yang pertama adalah ini. Pengaruh itu ada dalam tiap orang, hanya kapasitasnya besar atau kecil. Kita ucapkan ini bersama-sama 2, 3. Pengaruh itu ada dalam tiap orang, hanya kapasitasnya besar atau kecil. Ya, saudara bisa ngikuti ya. Anda yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, yang di depan, kita semua punya pengaruh. Hanya bedanya adalah gini, ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Nah, saya mau berikan contoh gini. Ada orang yang sekolahnya tidak tinggi, tapi influence-nya sangat luas. Ada enggak? Ada. Contoh nih, pengusaha-pengusaha zaman dulu, SD aja nggak lulus, tapi dia bisa buka pabrik, dia bisa punya pabrik yang besar-besar, dan dia punya pengaruh yang sangat luas. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga gini, orang yang sekolahnya tidak tinggi dan influence-nya juga tidak luas, itu juga ada. Tapi sekali lagi bukan dia nggak punya influence, hanya tidak luas. Ada orang yang sekolahnya tinggi, tapi influence-nya nggak luas, itu juga ada. Tapi ada juga gini, orang yang sekolahnya tinggi dan influence dia pun juga sangat luas, itu juga ada. Bisa diikuti ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada juga gini, orang yang uangnya dikit, tapi pengaruhnya besar. Kalau Anda berpikir bahwa pengaruh is about money, jangan salah saudara. Ada orang yang uangnya dikit, pengaruhnya besar. Contoh paling gampang, pemimpin supporter. Dia bisa ngisi satu stadion dengan puluhan ribu kawan-kawannya. Duitnya enggak ada, tapi pengaruhnya ada. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian ya. Contoh yang lain lagi nih. Ada orang yang gini, uangnya sedikit, influence-nya juga sedikit. Atau ada juga yang gini, uangnya banyak, influence-nya banyak. Ada juga yang uangnya banyak, tapi influence-nya tidak luas. Tapi ini semua sekali lagi memberitahukan kepada kita fakta yang pertama begini. Pengaruh itu ada dalam setiap orang, hanya kapasitasnya itu besar atau kecil. Siapapun Anda yang lama di gereja ini, Anda yang baru di gereja ini, kita semua punya pengaruh. Hanya bedanya gini, kapasitasnya besar atau kecil. Dan setiap orang pasti punya influence. Oleh sebab itu kata-kata kita, tindakan kita, sikap kita, cara berpikir kita, ini semua memberi influence. Ini akan mengajak kita melihat realita yang kedua adalah ini. Pengaruh kita, ini yang kedua ya. Pengaruh kita bisa membangun orang lain atau merusak orang lain. Kita ucapkan ini bersama-sama 2, 3. Pengaruh bisa membangun orang lain atau merusak orang lain. Pertanyaannya adalah gini. How's your influence in life? Are you building people or are you putting down people? Pengaruh hidup saudara itu membangun orang atau menjatuhkan kehidupan orang. Paulus kepada crowd yang berbeda lagi, dia pernah menulis gini dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-17. Waktu saya baca ayat ini benar-benar menarik perhatian saya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama 2, 3. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker
Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Anda bisa membayangkan konteks dari satu kalimat ini? Gara-gara orang ngomong sesuatu, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Sudah tahu kalau kanker hari ini mungkin orang sudah nggak kaget. Ya, begitu ada info, waduh mendadak meninggal. Kenapa? Kanker. Wah wis pasti. Kanker nggak kaget. Coba 20 tahun lalu bicara tentang kanker. Kanker, kok bisa sih? Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hari ini kanker sudah biasa. Di mana kanker? Lo cuma 1, biasanya 4 malah. Bisa diikuti Bapak Ibu. Kanker tuh hari-hari ini biasa. Tapi kalau 20 tahun lalu, kanker. Wah kok bisa? Ada apa? Sebagian yang lain mungkin berpikir itu kutukan. Yang lain lagi mungkin karena dia apes. Mungkin yang lain lagi, saya nggak tahu. Tapi 20 tahun lalu itu masih sesuatu yang istilahnya gini. Kanker men. Tapi Anda bisa bayangkan, ribuan tahun yang lampau, Paulus sudah menggunakan istilah ini dalam tulisannya. Anda bisa membayangkan, berarti gini, Paulus dia sedang menyampaikan, mencoba mengutarakan sebuah pesan kepada kita gini, betapa berbahayanya influence kita. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian. Bahkan ini betapa mengerikannya, karena gini, 20 tahun lalu kanker itu mengerikan, benar? Buat sebagian orang yang mungkin Anda yang usia 80 atau Anda usia 60, 20 tahun lalu Anda mendengar kanker itu so scary man. Tapi hari ini ketika Anda dengar kanker, ya wis pasti. Sudah biasa, kalau nggak kanker apalagi gitu loh, ya pasti kanker gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi Anda bisa bayangkan 2000 tahun yang lampau. Ini kata-kata Paulus, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Berarti gini, influence kita itu besar. It can be good or it can be bad. And when it's bad, benar-benar mengerikan. Anda bisa membayangkan kata kanker 2000 tahun yang lalu. Itu sesuatu yang mungkin gak pernah ada di kamus kesehatan. Tapi itu yang Rasul Paulus coba utarakan. Berarti gini, pertanyaannya adalah gini. Pengaruh kita ini baik atau buruk? Saya ingat sekali yang suami istri yang sudah pernah berkeluarga. Kita semua pasti pernah cekcok. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, saya ingat sekali waktu saya dan istri saya cekcok. Anak kita bisa datang gini. Dedi jangan marah-marah. Dia datang ke maminya, mami jangan marah-marah. Bahkan beberapa hari kemarin anak saya gini, mami jangan suka marah-marah ya. Anda tahu ya dalam keluarga siapa yang suka marah saudara ya? Enggak. Kita harus balance saudara ya. Sama-sama marah, sama-sama mengampuni. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tapi sekali lagi ketika kita cekcok aja di depan anak-anak kita, mereka bisa gitu. Dedi jangan marah-marah, mami jangan marah-marah. Berarti gini, apapun yang kita berbuat, it influence people di sekitar kita. Sehingga pertanyaannya, influence kita itu membangun atau menjatuhkan. Dan ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Karena gini, setiap kita punya pengaruh, hanya bedanya besar kapasitasnya atau kecil kapasitasnya. Dan yang kedua, sekali lagi pengaruh kita bisa membangun orang lain atau merusak kehidupan orang lain. Nah yang ketiga, berbicara tentang pengaruh. Yang ketiga, realita tentang pengaruh adalah gini. Pengaruh adalah buah pengulangan. Kita ucapkan ini bersama-sama 2, 3. Pengaruh adalah buah pengulangan. Apa yang kita ulang lewat kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, cara kita melakukan sesuatu, itu membuahkan yang namanya pengaruh. What is being repeated is what is being valued. Apa yang terus diulang itu yang dihargai. Oleh sebab itu pengaruh adalah buah pengulangan. Apa yang Anda ulang dalam hidup saudara? Tanpa kita sadari, saya pun juga kadang mengulangi hal-hal yang mungkin kurang baik. Anda pun juga bisa mengulangi hal-hal yang kurang baik. Ilustrasi di awal tadi, anak ini dia bertumbuh dalam lingkungan berbahasa Inggris. Tapi karena dia mendengar pengulangan bapaknya gini, matengkon. Akhirnya itu yang dia ambil. Ketika dia menghadapi sebuah situasi, dia pun keluar gitu, matengkon. Anda bisa ngikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sehingga gini, apa yang Anda ulangkan dalam hidup Anda? Cara Anda memperlakukan istri Anda, itu yang Anda ulangkan dan itu yang Anda hargai dan itu yang akan mempengaruhi cara anak-anak kita memperlakukan istri mereka. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Cara kita memperlakukan suami kita dan itu diulang-ulang, itu yang akan mempengaruhi anak-anak kita memperlakukan suami mereka. Saya kurang ajar sih sama suami ini. Lihat mama ini dulu aja.
Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Karena gini, apa yang kita ulangkan itu yang namanya pengaruh. Oleh sebab itu, what do you repeat in your life? Apa yang sering kita ulang tanpa kita sadari? Karena itu akan menjadi pengaruh buat orang di sekitar kehidupan kita. Yang keempat tentang pengaruh. Pengaruh adalah ini, kepemimpinan. Dan kepemimpinan adalah pengaruh. Influence is leadership and leadership is influence. Sebagian Anda mungkin, saya bukan leader Elia. Oh ya, semua kita adalah leader. At least tidak-tidaknya kita leader buat diri kita sendiri. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, kita setidak-tidaknya memimpin diri kita sendiri. Oleh sebab itu gini, influence is leadership and leadership is influence. Nah, saya punya sebuah cerita. Beberapa tahun terakhir ini kan muncul yang namanya lampu LED. Ya, lampu LED. Bagi yang muda-muda mungkin nggak pernah berhubungan dengan yang namanya lampu terang menerangi dan diterangi. Tapi zaman sekarang ada yang namanya lampu LED. Katanya gini, beli yang wattnya kecil, terangnya udah luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya pun mencoba gitu. Beli yang kecil wattnya, terangnya udah luar biasa. Saya lakukan. Beli yang kecil, ternyata untuk kapasitas ruangan itu terangnya nggak mencukupi. Sehingga supaya dapat menerangi kapasitas ruangan itu, otomatis kapasitas wattnya juga harus ditambah. Bukan yang 2 watt, tapi mungkin yang 4 watt, apa yang mungkin 20 watt. Demikian juga gini Bapak Ibu saudara sekalian hikmahnya. Dengan influence kita. Kalau Anda mau influence saudara menjadi lebih besar, maka kita perlu mengembangkan ini, area kepemimpinan di dalam kehidupan kita. Karena gini, setiap orang adalah pemimpin. You are leader to yourself. Kalau bangun pagi Anda mandi dituntun atau memimpin dirinya sendiri? Memimpin dirinya sendiri. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda buang air besar dituntun apa memimpin dirinya sendiri? Kecuali Anda cacat. Bapak Ibu sayang, kita semua memimpin diri kita sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi ini doa kita selama 4 minggu ke depan. Kita berdoa supaya Tuhan itu membantu kita, menjadikan kita orang yang makin berpengaruh dan memberikan pengaruh yang positif buat orang sekitar kita. Karena gini, pengaruh kita besar dan kita bertanggung jawab dengan pengaruh kita. Pengaruh itu tidak terasa tapi terlihat. Kata-kata kita mungkin gak selalu terasa, tapi itu terlihat. Perbuatan kita mungkin tidak bisa dipegang, tapi itu berdampak. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, pengaruh tidak terasa tapi terlihat. Pengaruh itu tidak bisa dipegang tapi berdampak. Sehingga pertanyaannya buat kita semua hari ini adalah gini, oke Elia, apa yang harus aku lakukan? Keluar dari gereja ini, what should I do? Untuk the next week, untuk minggu ke depan, aplikasi apa yang bisa saya bawa pulang untuk aku aplikasikan di rumahku? At least dalam 1 minggu ke depan, what should I do? What can I do? Ini yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya juga akan melakukannya. Kita semua akan melakukannya. Ini yang bisa kita lakukan. Think wisely. What you gonna do with your influence? Think wisely. Karena semua kita punya pengaruh. Bedanya hanya kapasitasnya besar atau kecil. Dan pengaruh kita itu antara membangun orang atau menjatuhkan orang. Apa yang kita ulangi, itulah pengaruh yang kita buahkan. Oleh sebab itu ini yang perlu kita renungkan selama seminggu ke depan. Apa yang bisa aku lakukan? Ini yang bisa kita lakukan. Ayo kita mencoba berpikir bijak. Apa yang akan kita perbuat dengan influence kehidupan kita? Let's think wisely. What you gonna do with your influence? Saya butuh itu, saudara membutuhkan itu. Let's think wisely minggu ini. Hanya seminggu ini aja kita coba berpikir bijaksana. What I'm gonna do with my influence. How I'm gonna influence my wife. How I'm gonna influence my husband. Gimana aku akan influence anak-anakku. How I'm gonna influence my friends, teman-temanku. Di sekolah, di universitas, dimanapun kita berada. Gimana aku akan mempengaruhi pegawai-pegawaiku. Gimana aku akan mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Let's think wisely. How we gonna do or how we gonna use our influence for the next week. Simple. Kalau ditanya apa yang harus saya lakukan Elia, ini yang bisa kita lakukan. Think wisely. Berpikir dengan bijak. Apa yang bisa kita lakukan. Karena ini kebenarannya. Pengaruh itu dalam tiap orang hanya kapasitasnya beda kecil atau besar. Pengaruh itu bisa membangun orang lain atau merusak orang lain.
Dan pengaruh itu adalah buah dari pengulangan. Sehingga pertanyaannya gini, apa yang Anda ulang-ulang dalam hidup Anda? Karena itu akan mempengaruhi orang sekitar Anda. Nah, coba bayangkan gini, Anda yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Coba Anda bayangkan. Bayangkan, seandainya kita semua think wisely tentang influence yang kita punya. Coba Anda bayangkan ini, Anda yang di atas, yang di bawah. Coba bayangkan, seandainya semua kita dalam ruangan ini, kita berpikir dengan bijak. Apa yang bisa kita lakukan dengan influence kita? Saya membayangkan gini, perbedaan di keluarga, perbedaan di pekerjaan, perbedaan di pelayanan, perbedaan di mana-mana. We will make a difference when we think wisely about our influence. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena sekali lagi pengaruh itu tidak terasa, tapi terlihat, tidak bisa dipegang, tapi berdampak. Berapa banyak yang minggu ini mau berkata, God help me to think wisely about my influence. Tuhan, aku perlu hikmat-Mu supaya aku bisa benar-benar memberikan pengaruh yang terbaik dalam sisa kehidupanku. Anda boleh 20 tahun, tapi Anda gak pernah tahu sisa hidup saudara. Anda boleh 40 tahun, Anda juga gak pernah tahu sisa hidup saudara. Anda boleh 75 tahun, Anda juga gak pernah tahu sisa hidup saudara. Tapi kenapa kita nggak semua minta hari ini, God help me to think wisely about my influence in life. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengundang kita berdiri bersama.